Hello my friend, jumpa lagi sama aku Obay Mananta. Pastinya masih di Obay Mananta channel paling wasai. Di malam Jumat ini aku bakalan kembali bacain kisah-kisah horor. Dan kisah horor kali ini datang dari Driver Taxi Online. Buat kalian yang berani silahkan tonton video ini sampai habis, tapi buat kalian yang penakut jangan tonton video ini. Karena kita sedang berada di jam merinding. Kisah yang pertama datang dari seorang pengemudi atau driver taksi online bernama Tanu Wijayatno yang berasal dari Jakarta. Ia mengaku sempat mengalami kejadian mistis saat membawa penumpang. Kejadian tersebut bermula ketika ia berhenti di area pemakaman Tanah Kusir di Jakarta. Awalnya, ia berhenti di area tersebut hanya untuk menghitung penghasilan yang ia dapatkan hari ini. Tiba-tiba, muncullah sepasang perempuan dan laki-laki yang berhenti di depan mobilnya yang ia duga sepasang kekasih. Perempuan tersebut melambaikan tangan ke arah Tanu. Dia pun memajukan mobilnya dan ketika mobilnya sudah berada di samping kedua sosok itu, Tanu pun membuka kaca mobilnya dengan pelan-pelan dan bertanya, "Ada apa mbak, mas?" Tanu menggambarkan kalau sosok pria tersebut memakai kaos coklat lengan panjang, sementara sosok perempuan memakai dress warna putih. Tanu juga menjelaskan bahwa sosok perempuan itu berambut panjang dan lurus seperti habis keramas, sementara sosok pria itu hanya mematung dan tidak berekspresi apa-apa, namun matanya sambil melirik kanan dan kiri. Sosok perempuan itu pun lalu menjawab, "Bisa antar kami, Pak?" Lalu Tanu pun kembali bertanya, "Mau diantar kemana ya? Kebetulan ini sudah malam. Apa kalian kehabisan angkot?" Tanya lah itu si Tanu. Karena kan si Tanu ini kan driver taksi online ya. Jadi kan ketika orang pengen naik kendaraannya dia gitu kan, minta dianterin kan harusnya lewat aplikasi. Karena ini nggak lewat aplikasi, ngelihat kedua orang ini kayak lagi berdiri, si Tanu ini kan kayak mengira mereka itu kayak kehabisan angkot gitu. Lalu perempuan itu pun menjawab bahwa dia dari Lampung dan mau ke tempat saudaranya. Tapi kan gaya bicara perempuan itu tuh kayak pelan dan halus gitu loh, kayak gini. "Kebetulan saya dari Lampung dan mau ke tempat saudara saya." Ya udahlah, setelahnya kan mereka udah berbincang-bincang gitu dan akhirnya ya Tanu menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya dan mengantarkan mereka berdua. Namun di tengah perjalanan tuh nggak ada obrolan apapun ya antara mereka bertiga, cuman Tanu sempat mencium aroma kentang goreng dan juga kayak kain terbakar gitu. Pas sudah sampai di tujuan barulah dia ngerasa aneh karena nggak ada suara apapun. Harusnya kan kalau udah sampai tuh kayak ada tanda-tanda suara mau turun atau gimana, tapi ini kayak anteng-anteng aja gitu. Tapi ya ia masih berpikir positif gitu, dia nggak mikir macem-macem lah. Dia ngiranya ya mungkin penumpang itu tidur gitu karena kan emang posisinya udah malam banget gitu kan. Pas nengok ke belakang barulah dia sadar dan kaget. Ternyata penumpangnya udah nggak ada alias menghilang. Dia bertanya-tanya gitu, bagaimana mereka itu bisa turun gitu kan. Terus dia sempet kayak lemes juga sih, takut gitulah ya. Dan dia bilang, "Aduh, kecolongan ini," gitu kan. Ternyata mas di zaman yang udah serba canggih kayak gini masih ada aja kayak gini, kata dia. Akhirnya tanpa berpikir panjang dia pun kayak mundurin mobilnya pelan-pelan. Dan pas kembali nengok ke depan, ternyata dia lihat rumah tujuan penumpang itu. Rumahnya tuh kayak rumah lama, nggak berpenghuni dan kayak nggak keurus gitu. Nah ya udahlah, dia nggak berpikir panjang lagi, punya dia langsung putar balik dan dia lihat di depan ada kayak pos kecil, di depannya juga ada security katanya. Posisi security itu lagi ya berdiri gitu di depan pos itu sambil memegang senter. Ya udahlah, akhirnya Tanu tuh coba ngedeketin security itu dan nanya ini. Tapi security itu mengatakan bahwa dia nggak ngelihat si Tanu membawa dua penumpang. Justru dia melihat si Tanu mengendarai mobilnya sendirian.
Dan security itu juga menjelaskan sejauh ini sudah ada 3 orang yang mengalami kejadian yang sama dengan yang Tanu alami barusan. Ya udah akhirnya Tanu balik ke mobil dan nyalain lampu mobilnya, dan gak sengaja lampunya menyorot ke security itu. Posisi security itu ada di depan pos yang berada di sebelah kiri Tanu, dan ternyata Tanu lihat ada linggis yang tertancap di punggung, di belakang lah ya, di belakang security itu. Ternyata ya security itu juga hantu ternyata. Gak nyangka banget ya, kirain security itu bantuin gitu. Iya, maksudnya kirain security itu ngasih tahu yang benar, tapi ternyata security itu juga ya setan dia ternyata. Yaudah, pas udah itu pokoknya Tanu langsung ngebut aja pergi dari situ. Tapi katanya security itu tuh sempat senyum ke Tanu. Oke, cukup segini aja kisah horor yang bisa aku bagiin di malam ini. Buat kalian yang pengen dengerin kisah horor lagi, bisa kalian tonton di malam Jumat depan, pastinya masih di Obay Mananta Channel. Makanya itu jangan lupa like, subscribe, dan komen, tap juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video aku berikutnya. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang merinding bareng sama Obay. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.